Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, ISG ditutup naik 3% lebih ke angka 4.986. Saat ini ISG masih berhasil bertahan di atas garis support di EMA 50 dan sudah berada dekat dengan resisten kuatnya di angka 5.000. Saya akan selalu mengingatkan teman-teman untuk jangan terlalu euforia pada kenaikan ISG selama masih belum terkonfirmasi break dari resisten di angka 5.000. Apalagi kita tahu kondisi dunia saat ini masih sangat tidak stabil. Teman-teman harus selalu disiplin menjalankan trading plan yang telah teman-teman buat dan jangan greedy pada kondisi seperti sekarang ini. Dan di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Pegas. Saham Pegas pada perdagangan hari ini ditutup naik 12% lebih ke harga 1.120. Bisa kita perhatikan di grafik, sebelumnya Pegas sempat turun menyentuh garis EMA 50. Dan hari ini mulai terlihat rebound dari garis support ini. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan apabila kita lihat, sebelumnya saya telah menganalisa saham ini. Pada waktu saya menjelaskan bahwa Pegas berpeluang untuk naik menutupin gap down yang terbentuk pada Maret kemarin. Dan jika kita lihat setelah menyentuh garis di harga 1130-an, Pegas mulai turun kembali. Dan saat ini kenaikan Pegas berada tepat di garis di harga 1120. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 12% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan sedikit akumulasi pada kenaikan 12% ini. Sedangkan asing malah terlihat melakukan distribusi. Jadi bisa kita lihat hari ini kenaikannya sangat tinggi. Tapi bandar hanya melakukan sedikit akumulasi. Dan asing malah terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat soalnya Pegas masih berpeluang untuk naik menuju target terdekat di sekitar harga 1.200 di sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang hari ini sudah berhasil membeli saham Pegas, sudah boleh hati-hati apabila Pegas saat mendekati atau menyentuh harga 1.200 mulai turun kembali. Karena sampai saat ini tidak ada kekuatan untuk mendorong ke atas. Karena asing malah memanfaatkan kesempatan ini untuk distribusi dan bandar hanya melakukan sedikit akumulasi. Jadi apabila besok Pegas masih terus melanjutkan kenaikan tetapi bandar belum masuk melakukan akumulasi, teman-teman harus hati-hati. Saat terlihat mulai berbalik arah atau turun, sebaiknya take profit dulu dan tunggu kembali di daerah supportnya di EMA 50. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BNI. Saham BNI pada perdagangan hari ini ditutup naik hampir 10% ke harga 4.610. Bisa kita lihat di grafik. Sebelumnya atau satu hari sebelumnya BNI sempat turun di bawah garis EMA 50. Dan selalu saya jelaskan apabila candle masih berada dalam garis maupun resisten atau support, kita belum bisa bilang itu sudah break dari support atau resisten itu. Dan hari ini jika kita lihat BNI mulai naik kembali. Jadi terkonfirmasi support di EMA 50 masih belum berhasil di break oleh BBNI. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hampir 10% ini. Dari data broker summary jika kita lihat bandar hari ini melakukan akumulasi dengan jumlah besar. Sedangkan asing dalam satu minggu ini masih terus melakukan distribusi. Walaupun jumlah distribusi hari ini tidak sebesar beberapa hari yang lalu. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya BBNI masih berpeluang untuk naik menuju target terdekat di harga 5.000. Sekaligus merupakan resisten minor saat ini.
Apabila dalam 1 minggu ini BBNI masih terus dilakukan akumulasi oleh bandar dan berhasil break dari harga 5.000 ini, maka BBNI berpeluang untuk naik menuju resisten kuatnya di EMA 150 di sekitar harga 5.580. Dan untuk teman-teman yang ingin membeli saham BBNI dan lakukan investasi, selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini masih layak untuk di hold. Jadi nggak perlu melakukan take profit maupun cut loss. Berikutnya saya akan menganalisa saham ERA. Saham ERA pada perdagangan hari ini ditutup naik 6% ke harga 1.315. Bisa kita lihat di grafik, saat ini ERA masih bergerak sideways. Dan hari ini berhasil rebound dari daerah support di EMA 50. Dan garis EMA 150 berada dekat dengan garis EMA 50. Jadi bisa kita lihat sebelumnya ERA berhasil break dari garis EMA 50, berhasil naik mendekati garis EMA 150, masih gagal break, turun kembali menuju daerah supportnya dan saat ini mulai rebound. Tapi karena jarak antara resisten dan support sangat dekat, saat ini sangat tidak enak untuk swing trade. Karena contoh kita beli hari ini di harga 1.315 sudah dekat dengan harga 1.400. Apalagi teman-teman yang besok baru mulai mau entry, apabila besok langsung naik, sudah lebih dekat dengan resistennya. Jadi apabila jarak resisten dan support terlalu dekat, saya tidak menyarankan untuk entry dulu. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 6% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada kenaikan 6% ini. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat asing hari ini masih melakukan akumulasi. Dan selama 2 minggu terakhir ini jika kita lihat asing masih terus masuk membeli saham ERA. Jadi dari data yang kita dapat, ERA layak untuk kita amati pergerakannya dalam 1 minggu ke depan. Karena berpeluang untuk break dari resisten di EMA 150 dan melanjutkan kenaikan menuju target berikutnya di harga 1.800. Yang juga merupakan resisten kuat berikutnya. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham ERA di garis EMA 50, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, paling amannya menurut saya adalah tunggu ERA berhasil break dari garis EMA 150 baru teman-teman entry. Karena selama masih belum break, saham ini masih akan bergerak sideways cenderung downtrend. Karena apabila gagal break, peluang untuk turun menembus support di EMA 50 lebih besar. Jadi apabila contoh teman-teman baru mau beli besok saat mendekati garis EMA 150 dan ternyata gagal break, peluang untuk turun akan lebih besar. Jadi paling amannya apabila teman-teman baru mau entry, tunggu konfirmasi ERA berhasil break dari garis EMA 150 baru teman-teman entry. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham BBTN. Saham BBTN pada perdagangan hari ini ditutup naik 8% ke harga 1.145. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham BBTN juga masih berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi sebelumnya sempat turun menyentuh garis EMA 50, berhasil rebound, kemarin sempat turun lagi dan hari ini berhasil naik kembali. Garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 8% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar hanya melakukan sedikit akumulasi pada kenaikan 8% ini. Sedangkan asing dalam 1 bulan terakhir ini terlihat masih terus melakukan distribusi pada saham BBTN. Jadi dari data yang kita dapat, BBTN masih berpeluang untuk naik menuju target terdekat di sekitar harga 1.250 yang juga merupakan resisten saat ini. Dan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham BBTN, saran saya sebaiknya hanya trading jangka pendek. Karena jika kita lihat walaupun naik tinggi, asing terus melakukan distribusi dan bandar hanya melakukan sedikit akumulasi. Dan masih banyak rumor negatif pada saham BBTN ini. Tapi apabila teman-teman ingin hold untuk jangka menengah atau jangka panjang selama masih bertahan di atas garis EMA 50, tidak perlu melakukan cut loss maupun take profit. Tapi paling amannya menurut saya tetap trading jangka pendek dulu saat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi.
Terima kasih.